Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Terutama adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan imanlah kita bisa berbahagia di dunia dan akhirat. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa dalam membawa peradaban manusia jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya seperti pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang salah satu inti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibilang, hampir semua cabang iman itu intinya adalah sabar. Kita bicara amal soleh apapun dalam Islam, intinya juga sabar. Kita bicara tentang realitas hidup, intinya juga sabar. Dan bahkan, kalau kita bicara tentang apa jalan untuk masuk ke surga, banyak. Bisa dengan ibadah, bisa dengan akhlak, bisa dengan ritual, bisa dengan moral, bisa dengan banyak cara untuk masuk ke surga. Tapi semua cara itu intinya yaitu sabar. Apa itu sabar? Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menahan di sini memiliki artian yang sangat luas. Misalnya saja saat kita berpuasa, tentunya kita harus menahan hawa nafsu dari segala godaan. Misalnya menahan perkataan, perbuatan, atau hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa kita. Banyak hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan sabar, seperti menahan lapar dari azan subuh hingga azan maghrib tiba untuk waktu berbuka. Selain itu, hendaknya kita juga diharuskan bersabar dalam menghadapi perilaku buruk seseorang kepada kita. Tetapi harus juga diketahui bahwa tidak semua orang dapat menikmati sebuah kesabaran. Karena pada hakikatnya tidak semua orang dapat menahan rasa sabar tersebut. Sabar juga merupakan tabah, tahan dalam menghadapi segala cobaan, baik cobaan yang berasal dari Allah maupun cobaan yang berasal dari manusia. Sabar bukan berarti diam saja tanpa harus melepaskan diri dari penderitanya. Itu adalah orang yang malas. Sabar itu dilakukan setelah kita berusaha. Kalau usaha yang kita lakukan gagal atau dalam berusaha itu mendapat cobaan, maka kita harus menahan penderitaan itu. Tetapi usaha harus tetap kita jalankan, karena apa yang kita derita merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bersabar, kita harus mampu menahan diri kita dari kesusahan dan menyikapinya dengan rasa ikhlas, rela, tabah, berlapang dada, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mau berkaca pada kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar dalam menahan amarah, sabar dalam menahan hawa nafsu, dan sabar dalam menghadapi segala cobaan-cobaan hidup. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada sesuatu hal di dunia ini yang pasti akan datang di setiap kehidupan manusia, yaitu cobaan atau ujian. Dan sekuat apapun kita menahan atau menolak cobaan tersebut, kita pasti gak bisa, karena hal itu pasti akan datang pada setiap kehidupan manusia. Tapi agar cobaan tersebut menjadi pahala dan mengangkat derajat kita sebagai umat muslim, hendaklah kita menghadapi cobaan tersebut dengan bersabar. Dengan begitu, cobaan tersebut akan berbuah kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bersikap sabar juga merupakan ajaran yang banyak disinggung di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga manusia senantiasa selalu diarahkan untuk bersikap sabar dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini disebutkan bahwa keuntungan bagi orang-orang yang menjalankan sholat wajib 5 waktu dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesabaran. Niscaya Allah akan memberikan pertolongan di saat kita mengalami masa sulit. Dan sabar itu memang tidak mudah. Sabar bisa dikatakan sebagai ujian. Dan karena ketidakmudahan tersebut, maka Allah menjadikan sabar sebagai sarana untuk menguji hambanya. Apakah mampu melewati ujian tersebut atau tidak? Maka dari itu, sebaiknya kita selalu beristighfar dan berpikiran positif agar dapat melewati ujian tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Yang artinya, dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam, beliau dicaci maki, disakiti, dan menerima berbagai rintangan dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga beliau pernah dilempari batu ketika beliau berjalan dan dilempari kotoran ketika beliau sedang sholat. Tetapi segala penderitaannya itu ditahannya dengan penuh kesabaran. Dadanya tetap lapang, hatinya tetap bersih. Beliau tetap tabah dan terus berusaha menyebarkan Islam kepada kaumnya. Usaha yang sungguh-sungguh dengan kesabaran yang penuh akhirnya membuahkan hasil. Lihat, Islam telah tersebar dan diterima bukan hanya oleh bangsa Arab, melainkan oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Orang yang sabar adalah orang yang tahan menderita menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Selama ia menahan derita, hatinya tetap teguh untuk mengusahakan jalan keluar dari penderitaannya. Ia tidak mengeluh dan senantiasa lapang dada. Ia yakin bahwa Allah akan menolongnya. Keteguhan dan lapang dada akan membuka jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syarat menjadi orang yang penyabar bukan sering mendengar wawasan tentang sabar. Orang yang penyabar itu ialah orang yang sering ngalamin ujian dan dia bisa lewatin ujian-ujian itu baru disebut penyabar. Ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah sabarnya. Dalam setiap usaha, kita harus memiliki kesabaran. Banyak cita-cita yang tidak kesampaian hanya karena tidak memiliki kesabaran. Apabila kita dalam setiap usaha menggunakan kesabaran, maka insya Allah akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Tiada yang lebih indah dan tiada yang lebih manis dari cinta Allah kepada kita. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama menegakkan rasa sabar di dalam hidup kita. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar dalam menjalankan ibadah, dan sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memperoleh cintanya dan pertolongannya. Melatih kesabaran memang terkadang berat dan terasa pahit, namun hasilnya pasti manis. Dan perlu juga diketahui bahwa tidak semua orang mampu menikmati kesabaran, karena pada hakikatnya tidak semua orang mampu menahan rasa sabarnya. Untuk itu, hendaklah kita selalu berdoa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi kesabaran yang melimpah dan tiada batasnya, sehingga kita dapat memperoleh pahala-pahala yang seluas-luasnya. Saudaraku yang soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki umatnya untuk berperilaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika kita memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Oleh sebab itu, mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar
dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan di dunia tidak terbatas dari bermacam cobaan. Namun, pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya, apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu, marilah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Sebagai kesimpulan, tetaplah bersifat sabar, karena sesungguhnya sabar merupakan obat dari segala penyakit hati. Dengan sabar, akan menjadikan kita orang yang baik dan terhindar dari segala macam sifat yang buruk. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.